Jadi sebetulnya kalau Indonesia dijadikan tempat untuk penyelenggaraan konferensi internasional bukan pertama kali. Tetapi untuk R20 ini itu pertama kali. Idenya itu brilian dari idenya Gus Yahya gitu ya. Karena juga melihat harmoni yang terjadi di Bali, itu ini sangat signifikan untuk menyemaikan ide gagasan agama sebagai solusi. Karena bisa dibayangkan Bali ini kan sebuah provinsi yang kecil ya, isinya orang Hindu semua di situ, sebagian besarnya itu kan masyarakat Hindu. Dan itu lokasinya itu dikelilingi oleh provinsi-provinsi yang mayoritas beragama Islam. Betul. Tapi relatif tidak ada yang namanya konflik. Keinginan kita adalah dengan R20 ini akan memberikan fondasi berpikir buat para pemimpin sebagai decision maker yang nanti akan merumuskan roadmap ekonomi ke depan itu tadi. Jangan sampai ketika mereka merumuskan itu, diharapkan ya, itu tidak memikirkan ada pandangan agama di sini. Gus Yahya memberikan nih karpet nih ya. Saya belum ngomong karpet merah gitu ya. Ini karpet. Mungkin bisa isinya, karpet pelangi warna kuning, hijau. Karpet apapun di sini aku nyediain venue nih di sini ya. Kamu yang dari golongan keras, golongan tidak keras, golongan halus, golongan tidak halus, golongan tidak terlihat dan terlihat, kumpulah di situ, diskusikan apa sih yang menjadi masalah kamu sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Baik peserta Nusantara semuanya yang sedang menyaksikan podcast NU pada hari ini, kita masih dalam rangkaian untuk mengetahui sejauh apa persiapan Religion 20 di tahun 2022 yang mana Indonesia sebagai tuan rumah. Baik, di depan kita sudah hadir Ibu yang cantik. Ibu mohon izin boleh dibuka maskernya. Baik, agar semua masyarakat yang menyaksikan podcast NU bisa mengetahui dengan detail. Baik, Ibu Safira Mahrusa, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Leni. Siap, ternyata beliau ini merupakan salah satu inisiator, ide, penggagas isi apa R20 itu dilaksanakan, di mana, menggawangi betul bagaimana kepanitiaan R20 ini. Tapi tunggu dulu Bu, kami masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast NU perlu tahu lebih detail, lebih tepatnya biografi Ibu. Karena kan untuk menggawangi kegiatan yang kelasnya internasional ini pasti sudah pernah berada di kancah internasional. Kami masih ingin lebih tahu lagi pengalaman Ibu di kancah internasional seperti apa, agar masyarakat Indonesia itu benar-benar wow, iya ya, memang sudah expert betul untuk PBNU menjadi panitia dalam Religion 20. Oke, baik. Apa ini? Saya harus mengawali apa ini? Boleh dengan perkenalan diri. Oke, baik. Nama saya Safira Mahrusa. Nickname saya Rosa gitu ya. Karena memang almarhum orang tua saya senang dengan nama Rosa waktu itu. Kebetulan dulu waktu rumah kita di Jogja gitu ya, tetangga kita itu adalah Tanti Yosepa. Jadi itu bintang film terkenal lah di zamannya gitu ya. Dan punya keponakan namanya Rosa. Nah, terus kemudian almarhum Abah itu ya, meskipun nama saya berbau Islam gitu ya, tetapi untuk panggilan saya dipanggil dengan nama Rosa. Gitu Mbak. Jadi sudah ada internasionalnya karena Tanti Yosepa ini blasteran Belanda. Wah, ya, dari awal memang sudah internasional berarti dari segi nama. Baik. Dari Safira Mahrusa itu sendiri Bu? Kalau dari Safira Mahrusa ini mungkin ini merupakan isim musamma ya. Jadi almarhum Abah itu mungkin sudah punya visi masa depan bahwa suatu hari anaknya ini akan menjadi duta besar gitu ya. Nah, nama saya ini Safira itu adalah duta gitu ya. Duta yang terjaga. Safira Mahrusa. Saya singkat kata ya, ketika saya menjadi duta besar, alhamdulillah mendapat amanah dipercaya oleh Bapak Presiden menjadi duta besar Indonesia di Aljazair. Ketika pertama saya datang di sana, semua orang itu sudah senang. Ada beberapa alasan. Jadi saya sepertinya itu tidak perlu mempromosikan diri gitu ya, karena mereka kan sama sekali tidak tahu siapa saya, bagaimana dan apa gitu. Pertama karena Aljazair ini merasa berhutang budi
kepada Indonesia atas kemerdekaan yang ia capai pada tahun 1962 gitu ya. Kenapa? Karena sebelum mereka merdeka gitu ya, Aljazair ini pada tahun 1955 itu diundang oleh Bung Karno, jadi presiden kita pertama, untuk menghadiri acara Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Disitulah mereka merasa kaget karena orang dari belahan jauh di bumi bumi timur itu begitu antusias dengan upaya perjuangan dari masyarakat Aljazair. Dari situlah kemudian semangat untuk merdeka dari penjajahan Perancis itu benar-benar meluap gitu ya. Apalagi setahun kemudian Presiden Soekarno memberikan rumah ya, memberikan rumah bagi Aljazair untuk ditempati seperti kedutaan mulai tahun 1956. Dari situlah kemudian Aljazair ya diwakili oleh duta besar pertamanya waktu itu saya lupa tapi di situ kemudian dia melancarkan upaya dukungan dari negara selatan, dari negara timur yang dekat-dekat dengan Indonesia untuk mendapat dukungan supaya mereka nanti misalnya di PBB akan didukung untuk kemerdekaannya. Dan alhamdulillah karena upaya itulah yang dilakukan oleh Bung Karno, akhirnya mereka mencapai kemerdekaannya tahun 1962. Itu. Nah, di situ kemudian mereka juga berutang budi kepada Bung Karno karena Bung Karno lah yang menjadi inisiator terhadap kemerdekaan, salah satunya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika saya ke sana, oh Indonesia gitu ya, très bien, wah luar biasa Indonesia. Famous country memang gitu Indonesia. Ya. Terus kemudian yang kedua dari aspek nama. Jadi karena nama saya ini duta yang terjaga, itu begitu nama kamu berarti kamu Safir dong ya, karena kan mereka kalau memanggil duta besar karena bahasa mereka kan dua, Arab sama Perancis. Jadi mereka memanggil saya dengan Safir, ya Safira gitu ya. Jadi ini duta lucu ya, nama kamu duta gitu ya. Terus kemudian Mahrusah ini juga punya nama yang luar biasa karena ini ada sejarawan dari salah satu universitas di Aljazair itu menyampaikan, loh nama kamu ini Safira Mahrusah, ini benar-benar berarti ini takdir kamu, destiny kamu. Karena apa? Safira itu duta besar dan Mahrusah itu adalah nama awal atau nama lama dari ibu kota Aljazair. Ibu kota Aljazair sekarang namanya Alger, tapi dulunya namanya Mahrusah. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika saya datang belum memperkenalkan diri apa yang telah saya lakukan ketika saya di Indonesia, saya sudah terelevasi gitu ya, kepopularitasan saya dengan 3 hal tadi itu ya. Itu kayak mesin waktu gitu nggak sih? Jadi ya kira-kira demikianlah ya. Satu ya itu tadi karena Indonesia yang telah berjasa. Betul. Karena ayah yang telah memberikan nama itu, dan ketiga ternyata terbukti Mahrusah itu adalah nama ibu kota dari Aljazair. Bisa dulunya. Jadi ketika memberikan nama memang sudah visioner ya. Iya, sudah memvisionerkan diri bahwa anaknya nanti menjadi duta besar Aljazair gitu kan. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal internasional sebenarnya kalau dari segi nama, dari segi visi misi ke depannya. Insyaallah. Baik. Yeah. Ibu, terus terkait masalah R20. Oke, baik. Untuk R20 sendiri visi dan tujuan di forum R20 yang besar, yang kelasnya internasional, dan ini kayaknya Indonesia bukan pertama kali menjadi tuan rumah untuk kegiatan internasional. Wah ya, kalau kegiatan internasional itu udah berkali-kali ya. Betul. Kalau Indonesia menjadi keketuaan Indonesia untuk G20 ini mungkin pertama kali karena sebelumnya belum. Tapi Indonesia pernah waktu itu belum G20 ya. Zaman Orde Baru itu pernah juga ada konferensi internasional telah terjadi. Misalnya tadi yang saya sebutkan tahun 1955 itu kan konferensi Asia Afrika pertama di dunia gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Indonesia dijadikan tempat untuk penyelenggaraan konferensi internasional bukan pertama kali. Tetapi untuk R20 ini itu pertama kali. Idenya itu brilian dari idenya Gus Yahya gitu ya. Gus Ketum berarti? Iya, dari Gus Ketum. Jadi itu yang untuk R20 ini.
dan beliau memanfaatkan momen G20 karena ini adalah momen di mana para pemimpin dunia dari negara-negara G20 itu negara dari kelas menengah sampai yang kelas atas itu berkumpul untuk merumuskan proyeksi ke depan terutama tentang ekonomi. Jadi banyak hal yang akan dilakukan, misalnya tentang SDGs, kemudian capaian-capaian ekonominya seperti apa, development goal-nya juga seperti apa, terus kemudian proyeksi tahun 50 seperti apa. Jadi nanti itu para pemimpin dunia, which is berarti presiden-presiden dan perdana menteri dan sebagainya itu akan hadir untuk merumuskan itu untuk agenda ekonomi dunia ke depan, terutama mereka yang di bawah G20. Berarti bisa jadi R20 ini menjadi rangkaian menjelang G20. Ya, jadi alhamdulillah ini saya pikir juga karena berkat kegigihan Gus Yahya. Pada awalnya ini R20 itu digagas secara sederhana oleh Gus Yahya gitu ya, di dalam skup yang kecil, karena di salah satu lembaga PBNU ini ada yang namanya Badan Pengembangan Jaringan Internasional gitu ya. Dan ini bertanggung jawab langsung kepada Gus Yahya. Agenda pertama kita adalah waktu itu kan membahas apa yang akan dilakukan, terus kemudian muncul ide itu. Betul. Karena beliau merasa kurang nyaman dengan adanya kegiatan yang senada ya sebelumnya, yang itu engage dengan kegiatan G20 namanya interfaith ya, interfaith dialogue gitu ya, interfaith 20 istilahnya, yang pada akhirnya itu lebih lebih komersial, tidak membincang secara substansi mengenai apa yang bisa dilakukan oleh agama dalam menengahi berbagai macam fenomena dinamika yang terjadi, konflik sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, berangkat dari kegelisahan Gus Yahya seperti itu, makanya Gus Yahya punya ide bagaimana kalau kita mempurifikasikan lagi. Jadi pandangan tentang agama, dan kalau bisa agama itu menjadi sebuah solusi. Karena faktanya memang demikian. Semua orang itu mengawali adanya konflik interest itu karena agama pada akhirnya. Oleh karena itu muncullah ide gagasan bukan IF lagi tapi R20. Jadi yang membidani kelahiran R20 ini adalah Gus Yahya, disemaikan ke beberapa kolega dan akhirnya jadilah R20. Dan yang terakhir alhamdulillah ide Gus Yahya ini kemudian bersambut dengan luar biasa. Yang terakhir bahkan Liga Muslim Dunia juga memberikan support yang luar biasa untuk terselenggaranya dan suksesnya acara R20 nanti di Bali. Kenapa Bali, Bu? Ada dua hal. Yang pertama itu karena alhamdulillah R20 ini bisa menjadi bagian dari engagement official group dari G20. Jadi Mbak Leni untuk mendapatkan garansi ini merupakan bagian dari engagement group itu ini melalui mekanisme begitu banyak. Salah satunya mendapatkan ACC tanda petik dari anggota G20. Nah, karena ini gagasan ini memang teramat cepat gitu ya. Makanya ketika kita mengajukan ya, ketika sudah terbentuk panitia mengajukan kepada pemerintah itu kan juga melalui beberapa mekanisme dan koridor. Dan setelah upaya yang dilakukan, dialog yang dilakukan oleh Gus Yahya dengan pemerintah, dengan presiden, dengan seknet dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi bagian dari engagement group. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian karena ini engagement group pada awalnya mau diadakan di Jakarta, seperti tadi disampaikan oleh Gus Yahya, rencananya kan mau bulan September. Tapi kemudian berkembang karena ini engagement group, sebaiknya diadakan di Bali sekalian. Jadi di bulan nanti yang sama juga. Bulan yang sama dan mungkin hanya 10 hari ya. Karena tanggal 2 sampai 3 sementara nanti G20-nya sendiri tanggal 16 November gitu ya. Jadi itu semangatnya. Terus yang ketiga karena juga melihat harmoni yang terjadi di Bali, itu ini sangat signifikan untuk menyemaikan ide gagasan agama sebagai solusi. Karena bisa dibayangkan Bali ini kan sebuah
provinsi yang kecil ya. Isinya orang Hindu semua di situ. Sebagian besarnya itu kan masyarakat Hindu. Dan itu lokasinya itu dikelilingi oleh provinsi-provinsi yang mayoritas beragama Islam. Betul. Tapi relatif tidak ada yang namanya konflik agama di situ. Dan agama Hindu bisa berkembang dengan secara signifikan ya di area sebelah situ. Jadi hal-hal itu yang menjadi dasar kenapa R20 diselenggarakan di Bali begitu. Baik Ibu, kemudian dengan tema yang kemudian pelafalannya tidak semua orang bisa melafalkan ya Bu ya. Karena dengan bahasa Inggris. Jadi mohon izin Bu, semoga saya tidak salah dalam melafalkan. Dengan tema Revealing and Nurturing Religion as a Source of Global Solution, dengan tanda kutip a global movement for shared moral and spiritual values. Nah, ini sebenarnya diyakini bahwa semua agama itu kan mengandung dalam dirinya fungsi profetik gitu ya. Betul. Grand tema ini diangkat sebenarnya untuk menjelaskan kepada dunia apa? Jadi bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal, karena gagasannya adalah keinginan untuk memunculkan, mempurifikasikan lagi agama, jangan dikomersialisasikan gitu ya. Karena kenyataannya dalam beberapa agenda yang berkaitan dengan agama gitu ya, ternyata agama itu seperti menurut saya seperti ini hanya dipakai sebagai bungkus saja gitu ya. Tapi tetapan komersialisasi agama itu nampak begitu nyata gitu loh. Jadi dalam penyelenggaraan yang beberapa agenda yang sifatnya ada interfaith dialogue itu tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak ada purifikasi terhadap values agama itu sendiri gitu. Karena values agama kalau universal ini kan ingin mengangkat perdamaian ya, kedamaian. Makanya ada nurturing, kemudian ada revealing, source of global solution. Ini kan sebetulnya dan kemudian movement for shared moral and spiritual values. Ini kan memang untuk memastikan bahwa agama itu memang berfungsi sebagai sumber solusi gitu ya, yang sejati gitu ya untuk semua masalah yang ada di dunia. Apapun agamanya. Sosial, politik, kemudian ekonomi, budaya dan banyak hal gitu ya. Jadi kenapa diambil judul seperti itu? Karena mungkin ini salah satu cara ya supaya maksud untuk menjadikan agama sebagai solusi ini bisa di-shapekan betul di antara para speakernya, sehingga mereka akan punya frame yang sama dan nanti ketika menyampaikan komunike itu juga punya pandangan yang sama-sama universal dan menyampaikan bahwa agama adalah solusi. Baik. Berarti apapun agamanya yang ada di dunia ini menjadi solusi untuk semua permasalahan sebenarnya. Ya itu yang diharapkan gitu ya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini, karena ini merupakan engagement ya official group gitu ya untuk agenda G20 ini. Kita tahu bahwa G20 itu nanti kan akan mengundang para pemimpin dunia, presiden, perdana menteri, semuanya ya akan hadir, terutama yang dari negara G20. Nah, apa yang akan dilakukan nanti di Bali? Mereka akan merumuskan roadmap yang akan mereka visikan mungkin untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau agenda untuk sampai 2050. I don't know, saya belum tahu ya isinya kayak apa, tapi apa yang saya baca mengenai agenda G20 sebelum-sebelumnya kan juga sama gitu ya. Nah, keinginan kita adalah dengan R20 ini akan memberikan fondasi berpikir buat para pemimpin sebagai decision maker yang nanti akan merumuskan roadmap ekonomi ke depan itu tadi. Jangan sampai ketika mereka merumuskan itu, diharapkan ya, itu tidak memikirkan ada pandangan agama di sini. Karena apa? Selama ini bisa jadi ekonomi kita akan ada yang mengatakan ini ekonomi liberal, ini ekonomi apa gitu ya. Karena apa? Bisa jadi karena tidak ada fondasi berpikir bahwa agama ini bisa menjadi perekat yang paling bagus supaya
perumusan tentang ekonomi ini bisa benar-benar melihat secara holistik gitu loh ceritanya Mbak. Nah, makanya ini adalah trigger R20 ini. Moga-moga dengan R20 ini akan mengilhami para pemimpin dunia yang akan duduk bersama tanggal 16 nanti, supaya mereka nanti benar-benar ketika merumuskan tuh memikirkan semuanya termasuk agama di situ. Gitu. Baik. Berarti memang undangan yang akan menghadiri ini berarti orang-orang yang berpengaruh di negaranya masing-masing terkait menentukan perekonomian di negaranya masing-masing. Sangat. Ada tidak tamu-tamu di Religion 20 yang mungkin dianggap sebagian orang itu sedikit kontroversial atau memang diundang untuk lebih memberikan warna dalam Religion 20? Ya. Ada karena gini, saya hanya mengutip dari Gus Yahya dan saya kira ini adalah pandangan yang menurut saya yang sangat-sangat rasional. Karena gini, ketika kita mempurifikasikan lagi agama ini ya, jadi dibicarakan secara sungguh-sungguh bahwa agama ini adalah solusi untuk semua permasalahan global. Pertama yang harus dilakukan, kita harus duduk bersama meskipun kita punya latar belakang yang berbeda. Misalnya kalau kita Islam gitu ya, kita mewakili Islam, berarti di situ ada yang non-Islam gitu ya, non-Muslim misalnya seperti itu. Nah, bukan hanya itu saja yang kita pikirkan. Kalau kita mau duduk bersama, merumuskan bersama, kita harus menerima perbedaan. Misalnya yang satu ini misalnya golongan liberal, liberal, atau ini golongan ekstrim kanan. Kita juga harus mengendorse juga golongan ekstrim kiri gitu ya. Jadi mereka ini di melting betul di R20. Jadi Gus Yahya memberikan nih karpet nih ya. Saya belum ngomong karpet merah gitu ya. Ini karpet. Mungkin bisa karpet pelangi warna kuning, hijau. Karpet apapun di sini aku nyediain venue nih di sini ya. Kamu yang dari golongan keras, golongan tidak keras, golongan halus, golongan tidak halus, golongan tidak terlihat dan terlihat, kumpulah di situ. Diskusikan apa sih yang menjadi masalah kamu sendiri itu. Misalnya ada yang diundang ini dari India yang dia mewakili sebuah organisasi gitu ya, organisasi yang dianggap sangat ekstrim kanan ya, hardliner gitu ya, yang namanya RSS gitu ya, yang katanya melarang jilbab, yang menyuruh Masjid Ayodhya itu dihancurkan karena di situ ada situs India dan sebagainya itu ya. Nah itu juga diundang supaya kamu ini, kita juga pengen ngerti kan, kalau memang kita akan menjadi seorang lobbier gitu ya, supaya agama ini menjadi solusi, kita kan harus ngerti banget itu. Misalnya pikiran kamu tuh sebetulnya apa sih, misalnya tentang Islam. Kenapa kamu menghancurkan Masjid Ayodhya? Kenapa kamu melarang misalnya jilbab yang itu berbuntut terhadap ada deviasi ya di antara masyarakat gitu ya, masyarakat di India. Kenapa kamu melakukan itu? Kalau kita dari awal sudah frontal itu ya, tidak akan ada penyelesaian. Tetapi harus ada third party yang bisa memadukan, menyelesaikan apa yang menjadi pandangan mereka. Nah, ketika kita ngerti nih, dapurnya kita list tek, kita akan bisa mencari titik temu di mana yang bisa menjadikan agama itu sebagai solusi. Dan R20 ini oleh Gus Yahya dijadikan third party menurut saya. Ini pandangan pribadi saya. Supaya apa? Supaya yaitu tadi semua orang mau mengaku gitu ya, menyampaikan bahwa saya begini, orang Islam tuh memang misalnya nih ya bahasanya kasar-kasar, uneducated, mengganggu keseimbangan ekologi, geopolitis dan sebagainya. Misalnya gitu kan bisa jadi. Nah, makanya kita harus melihat ini, kita harus membuka semua kotak Pandora itu. Memang mungkin bisa jadi menyakitkan, tapi ketika ini terbuka, akhirnya kita jadi mengerti, disitulah sebetulnya titik ruwetnya kenapa tidak terselesaikan. Karena kan tidak semua budaya orang-orang Islam itu sama dengan yang ada di Indonesia. Nggak, di Indonesia sendiri kan juga ada macam-macam ya Islamnya ya. Betul. That's Pancasila. Iya betul. Apakah yang RSS ini diundang sebagai peserta atau sebagai pembicara? Pembicara, salah satu pembicara. Nggak apa-apa kan? Iya, lebih boleh. baik kita mendengarkan suara mereka juga. Kita akomodir supaya kita tahu apa yang terjadi. Ya misalnya orang kawin gitu ya, misalnya ini kemudian ada
konflik bukan soal kawinnya, artinya konflik itu kan ini juru damai itu kan harus melihat dari dua sisi. Betul. Dari suami seperti apa, dari istri dari berapa, kenapa terjadi KDRT, kenapa kemudian dia tidak memberikan nafkah dan sebagainya, yang begitu-begitu kan harus ada juru damainya di situ. Betul, Nah, begitu ya. Kira-kira gitu analoginya. Betul. Selain RSS ada lagi yang Apa diundang peserta yang kontroversial atau sebagai pembicara? Ada juga rabi dari Yahudi gitu yang kebetulan tinggalnya di Amerika gitu ya. Nah itu ya kalau mungkin bisa namanya siapa rabinya ini, sebentar ya Mbak. Menurut saya ini juga sesuatu yang biasa. Cuman ketika kita akan mengatakan bahwa dia itu kontroversial karena apa? Dia mewakili komunitas Yahudi. Sebagaimana kita tahu di Indonesia ini kan ketika membincang tentang Palestina, membincang Israel, itu kan dominan warna pembelaan terhadap Palestina. Iya. Dan mereka menolak betul kalau ada orang Yahudi sampai ke Indonesia. Dan sampai sekarang Polugri Indonesia ya, politik luar negeri Indonesia ini belum pernah membuka kedutaannya di Israel, belum mengakui gitu loh. Belum mengakui ya karena dia telah melakukan okupasi yang luar biasa secara tidak adil kepada bangsa Palestina. Dan beliau juga akan diundang sebagai pembicara. Salah satunya akan diundang sebagai pembicara. Tapi lagi-lagi kita juga harus membuka diri. Kalau kita memang mau jadi juru damai, apapun kalau kita kan misalnya akan menjadi hakim lah ya. Kita kan harus melihat left side, kita harus melihat right side-nya, apa yang dilakukan, apa yang menjadi kendala. Kan di situ harus dicarikan titik temunya. Jangan yang diajak itu orang yang baik-baik saja. Kalau orang baik-baik saja itu dunia aman selesai, tapi kita nggak lihat yang lainnya go to hell, for example kan gitu-gitu. Yeah. Betul. Jadi dari konsensus sendiri yang disepakati nanti di R20 itu kan kemudian pasti akan ada tindak lanjutnya. Kalau bayangannya Bu. Oke, baik. Ini lagi-lagi saya merefer kepada apa yang telah disampaikan oleh Gus Yahya. Jadi Mbak Leni, Gus Yahya ini dalam rangka ingin memastikan bahwa R20 ini berhasil dengan baik. Beliau juga sudah melakukan komunikasi secara aktif, berdiplomasi dengan India, dengan Afrika Selatan terutama. Kenapa? Brazil ya. Brazil kemudian Afrika Selatan. Karena apa? Karena ingin engage dengan kegiatan G20, kita kan juga harus tahu G20 berikutnya itu kemana. G20 tahun depan itu terselenggara di India. Berikutnya lagi di mana? Brazil. Berikutnya lagi di mana? Di India, Brazil, kemudian di Afrika Selatan. Nah, ini sudah dilakukan komunikasi secara personal, gitu ya. Secara ada yang official, ada yang tidak. Dan ternyata mereka ini para pemimpin agama di India maupun yang di Brazil ataupun Afrika Selatan itu sudah setuju idem dito untuk melakukan kegiatan senada R20 nanti di tahun depan, 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya. Demikian, jadi makanya nanti ini ada acara baik setelah di Bali di Jogja. Di Jogja itu akan merumuskan roadmap yang akan dilakukan untuk agenda ke depan tahun depan yang akan diselenggarakan di India. Nanti dari India kemudian akan ke Brazil ke Afrika Selatan, itu dirumuskan besok di Jogja. Jadi nanti setelah ada narasi, setelah ada para speaker menyampaikan macam-macam hal, kemudian pada hari keduanya sebelum penutupan ada komunike bersama. Ada komunike bersama dan di situ nanti akan disampaikan setelah komunike bersama apa keputusannya tentang agama sebagai solusi ini, terus mungkin akan diberikan pataka handover R20 kepada perwakilan India nanti di Bali. Setelah itu tamu-tamu yang para speaker ini narasumber yang sangat sangat penting ini nanti akan diajak ke Jogja untuk bersama-sama merumuskan ini. Jadi akan menjadi dalam bentuk yang lebih kecil ya, jadi think tank-nya lah nanti untuk merumuskan agenda R20 ke depan gitu.
Bu, ini kan berarti merupakan first agendanya of Religion 20. Apakah Religion 20 ini kemudian akan menjadi struktur organization yang kemudian ada chairman-nya, ada struktur dan lain-lainnya seperti organisasi cult youth mungkin? R20 ini? Iya. Bisa jadi nanti kan karena gini, pada bulan apa sih, April apa ya atau Mei kemarin, Konbes itu kapan ya? Konbes kemarin yang di Tasikmalaya itu kan terjadi penandatanganan antara PBNU dengan CSCV. Ini sebuah lembaga ini juga non profit yang berkedudukan di Amerika yang diketuai oleh Gusmus. Nah, ini adalah karena dari MOU inilah ya, kemudian CSCV kan kemudian ya bersama membantu untuk menyukseskan R20 ini, termasuk mengarrange supaya nanti ada kelanjutannya itu, nanti kemudian akan ada kantor tetap dari R20. Kalau udah dinyatakan akan ada kantor tetap untuk R20 ini, berarti kan nanti akan ada direkturnya, sekretarisnya, ya mungkin akan dirumuskannya nanti di Jogja. Saya belum tahu persis. Apakah itu berarti Indonesia akan maju menjadi chairperson-nya of Religion 20 atau kita tidak tahu, bisa jadi iya gitu ya, bisa jadi iya, nanti tergantung hasil dialog yang terjadi di Jogja. Nanti ternyata R20 di Bali ini sukses banget nih, PBNU luar biasa bisa menyukseskan agenda sebesar ini, mendatangkan salah satunya Raja Kamboja, kemudian kemungkinan Presiden India, kemungkinan juga former Prime Minister, British Prime Minister, mantan Perdana Menteri Tony Blair dari Inggris. Apalagi jika mampu menghadirkan yang pembicara kemudian memiliki tanda kutip kontroversial. Nah, ya Mas, artinya ini kan ada, kalau misalnya orang-orang itu dihadirkan, ini kan kelasnya sudah VVIP. Betul. Kalau sudah VVIP berarti harus TikTok kan nih antara panitia PBNU dengan pemerintah, karena ini menyangkut masalah protokoler, masalah pengamanan. Karena orang kelas 1 dari negara bersangkutan akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti R20. Pengamanannya adalah pengamanan presiden. Jadi nanti yang akan menjaga misalnya dari pas pampres gitu ya, kalau memang Raja Sihamoni akan berkenan hadir. Terus kemudian ada lagi, kalau di Vatikan kita kita tahu ada paus gitu ya. Iya. Nah, kalau di Inggris karena dulu pernah memisahkan diri dari Vatikan, ini akan ada gereja Anglikan. Nanti ketuanya juga katanya ini sejauh ini kita kan konfirmasinya akan hadir, tapi kan lastminute.com bisa terjadi perubahan, itu juga akan hadir. Berarti ini kelasnya kan sudah VIP, VVIP ya, yang begitu-begitu. Bu, bisa nggak sih dikasih bocoran ke kita? Ini kan tidak semua masyarakat Indonesia mengikuti agenda Religion 20 secara langsung. Apakah Religion 20 ini akan disiarkan secara live atau akan ditampilkan di beberapa media sosial yang kemudian masyarakat bisa mengakses one by one? Oke, Mbak Leni. Jadi dalam rangka agenda konferensi International Summit ya of R20 ini, panitia juga sudah menyiapkan. Kalau yang mungkin nanti Mbak Leni bisa ngecek lah. Jadi ada websitenya kita R20, ada Facebook kita, ada Instagram kita juga di situ, nanti dicek. Artinya kalau media sosialnya dari sekarang sudah mulai bisa dilihat gitu ya. Dan semuanya pasti berbahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Gitu berarti ya. Semua warga bisa membaca dengan bisa membaca. Nah, kalau keterkaitan dengan publikasi itu pastilah ya, kalau konferensi internasional itu kan yang akan menyorot itu kan bukan hanya media lokal, tapi termasuk media internasional. Nanti kita sudah menyediakan media center di sana, terus nanti kita juga melibatkan TVNU, LTNU, NU Online, kemudian TV 9 yang berkaitan dengan NU yang akan sama-sama ikut mempublikasikan agenda konferensi selama di Bali. Nah, kita juga mengundang media internasional lebih dari 20 ya yang saya belum tahu ini informasi terupdate yang akan konfirmasi berapa. Kemudian tadi kita di PBNU juga sudah mengundang
pimpinan redaksi dari masing-masing media yang berjanji nanti akan ikut menyiarkan Indonesia ya. Nah itu nanti akan menyiarkan. Artinya mereka kalau secara persiapan kita sudah mempersiapkan itu. Nanti para media, perwakilan media nanti akan diundang di sana. Dan diberikan tempat untuk media center dan nanti ada live stream juga karena gini kita mengundang sekitar 400 ya acaranya di Hotel Grand Hyatt di Bali. Di sana nanti kita tahu bahwa di Indonesia ini juga misalnya di NU lah itu kan pasti banyak Romli dan sebagainya. Nah karena mereka tidak bisa masuk ke dalam ini pihak panitia karena kita bekerja sama juga dengan IO itu untuk menyediakan kayak seperti nobar gitu ya dibikinkan TV besar untuk ditonton dari luar. Artinya itu semua orang juga bisa punya akses. Tapi sekali lagi karena ini adalah engagement group official group itu nanti kita juga harus mengikuti mekanisme seperti mekanisme pengamanan G20. Artinya gini, ada satu informasi ketika kita masuk ya di area G20, artinya di situ kan ada area G20 itu hotel ini, terus kemudian venue-nya di daerah ini. Nah, dalam perimeter di lokasi yang disebutkan ini bagian dari G20, kalau kita tidak membawa pengenal identitas yang sudah disediakan oleh panitia, kita tidak bisa gampang masuk. Siap. Nah, disitulah makanya kemudian panitia juga sudah menyediakan ada hotel lah ya di sekitar situ yang misalnya ada Romli, kita rombongan Romli itu bisa menonton, kalau tidak bisa masuk menontonnya dari luar gitu Mbak. Ya setidaknya mereka sudah sama-sama berada di Bali. Entah di Balinya sebelah mana, apa di Sanur, apa di Nusa Dua, Baik, Ibu, ini saya akan bertanya seperti kayak private question sih sebenarnya, pertanyaan saya pribadi. Jika Ibu kemudian diberikan kesempatan lagi untuk memilih menjadi duta besar, kemudian negara-negara pilihan itu adalah negara-negara yang memiliki sedikit konflik atau banyak konflik terkait masalah keberagamaan. Kira-kira nih Bu, negara mana yang akan Ibu tuju? Satu, Amerika Latin. Kalau Amerika saya yakin kalau dari kita mungkin sesuatu, saya nggak tahu apakah ada possibility atau enggak. Tapi sejauh ini kalau Amerika ini karena merupakan link pertama, biasanya itu harus dari Kementerian Luar Negeri. Karena kita nanti kan bukan dari karir ya. Jadi bisa jadi Amerika yang mana. Tapi kalau saya lebih senang ke daerah Amerika Latin karena itu cukup menantang. Itu ya di Meksiko misalnya di Meksiko. Tetapi yang kedua, kalau mengikuti Mahrusah seperti nama saya tadi, ada 2 nama Mahrusah sebagai ibu kota. Di mana Ibu? Satu di Aljazair, kedua di Mesir. Dulu Mesir namanya Mahrusah. Wallahu a'lam Mbak, pokoknya semuanya itu. Ya ini kan semuanya bagian dari doa dan harapan sih Bu. Karena kan Ibu sudah pernah menjadi duta besar di Aljazair. Kemudian membawa sebagai informasi ya Mbak, aku waktu di Aljazair itu ya wallahu a'lam memang udah juga takdir saya ya. Itu pernah kan ada kawan saya ini melakukan penelitian menggunakan big data pada tahun 2018 atau 2019 saya lupa itu. Terus dia kemudian menyampaikan ke saya, dan nih Budubes, dan gimana Mas daya saya melakukan penelitian itu dari 10 nama, saya itu nomor 6 kalau nggak nomor 7, satu-satunya nama asing yang sangat populer di Aljazair. Wow. Nah itu aja. Yang kedua mungkin tambah populernya itu kalau mau dilakukan big data lagi karena saya yang pertama kali menanam nama Bung Karno ya. Karena inisiasi jadi semenjak kemerdekaan itu Aljazair pingin mengabadikan nama Soekarno. Gitu ya. Nggak tahu jalan, nggak tahu apa, tapi terus kemudian di Indonesia terjadi peristiwa politik yang luar biasa 1965 gitu ya. Ini kan baru 2 tahun merdeka. Akhirnya itu dedikasi itu belum sempat dilakukan. Nah, kemudian duta besar Indonesia yang ada di Aljazair itu juga berusaha gimana caranya Soekarno itu bisa hadir. Karena di sebagian negara di Timur Tengah ataupun Afrika nama Soekarno itu sudah sangat populer. Lalu zaman saya lah, padahal dari 62 ke tahun 2000
20 50 tahunan. ya, itu kemudian berdirilah namanya Patung Soekarno di daerah dekatnya kantor kepresiden, rumah presiden itu ya. Dan ini Patung Soekarno itu yang mendesain patungnya yang sangat unik, abstrak, itu Dolores Asinaga. Kemudian yang mendesain lokasinya itu adalah Gubernur Ridwan Kamil yang meresmikan, karena itu persis pada saat pandemi tidak ada pesawat dan sebagainya, dilarang semuanya. Akhirnya peresmiannya secara virtual adalah Ibu Puan Maharani. Alhamdulillah itu salah satu apa yang telah saya torehkan ya di sana. Baik. Akhirnya nama Bung Karno bisa berdiri, yang itu diiri tapi sembunyi oleh yang lain-lain. Sampai sejauh apa sih anunya Bung Karno? Tapi alhamdulillah tidak ada yang protes pada saat kita mengajukan supaya ada nama Bung Karno di situ, kemudian patungnya di situ dan sebagainya. Tidak ada. Alhamdulillah. Dan desain yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil ini hampir sama dengan desain yang ia buat untuk almarhum anaknya. Jadi saya ketika melihat desain ketika anaknya meninggal kan, Ridwan Kamil kemudian udah membuat ini ya, desain itu. Saya langsung ini kok kayak yang di Aljazair lah. Terus ketika kebetulan karena saya waktu itu kan cukup dekat dengan Pak Ridwan Kamil ya. Waktu itu ketika anaknya diantar, pokoknya kembali di bandara, terus saya sampaikan duka cita saya, terus ini loh Pak Ridwan kok seperti ini. Bu Dubes, kan saya memang seperti itu, saya senang yang model seperti itu. Ya udah, bagus. Alhamdulillah bagus, dan itu menjadi salah satu ikon yang buat foto-fotoan anak-anak muda generasi Z atau milenial. That's the mean of the second design, the first in Aljazair, the Iya, second itu in yang Bandung. Ya saya nggak tahu apakah ada desain yang sama lagi selain di makamnya putranya Ridwan Kamil itu, saya nggak tahu. Tapi bagi saya ini memang luar biasa karena mendesain, saya tahu persis bagaimana waktu itu Pak Ridwan Kamil itu mendesain. Karena kan saya udah jadi ketika Pak Ridwan Kamil saya undang ke Aljazair dan akhirnya beliau bersedia datang ke sana, saya ajak itu muter-muter kemana-mana itu Mbak Leni. Jadi ini loh kalau patung ini begini, kalau ini begini. Jadi gimana Bu? Padahal awalnya dia sudah punya desain gitu. Terus ini kayaknya nggak pas, harus gini nih. Terus akhirnya on the spot. Jadi pas kan saya dampingi satu mobil bersama ya, karena dengan mobil kedutaan. Itu kemudian langsung desain tek cepet banget. Terus habis itu dia telepon ke Jawa Barat. Tolong ya besok ini harus sudah sampai, kan kita mau ketemu sama gubernurnya yang ada di Alger ya. Betul. Di ibu kota itu. Tolong ya nanti gini. Udah ketika ini hanya berapa jam, 2 atau 3 jam kita udah nyampe ke Alger kembali ke ibu kota. Terus habis itu ternyata ini desainnya sudah ada. Terus ini nanti desainnya seperti ini. Gubernurnya manggut-manggut. Oh bagus. Oke. Selamat. Oh, nanti Anda. Nah terus akhirnya dikasih venue itu tadi. Jadi ada andilnya Pak Ridwan Kamil itu ya. Jadi Ibu sudah membuat satu prestasi besar untuk Indonesia, yaitu membuat patung Bung Karno di negara Aljazair, dan Indonesia harus tahu itu. Dan salah satu lagi yang mungkin saya nggak tahu apa dibilang prestasi atau enggak, di masa saya lah, namanya Wijaya Karya mendapatkan proyek untuk membangun apartemen itu, tapi apartemen untuk rakyat ya, senilai sekitar 2 triliun Mbak. Itu cuman karena terus kemudian pandemi akhirnya jadi berkurang ya, karena kemudian kan economic turmoil juga ya di beberapa negara di Afrika termasuk di Aljazair itu. Tapi 2 triliun Mbak itu something belum pernah ada penandatanganan itu sampai 2 triliun. Ini Wijaya Karya loh ya. Dulu Wijaya Karya ini pernah mendapatkan tender, tetapi sebagai jadi yang mendapat tender itu dari perusahaan Jepang, terus kemudian sama Jepang ditenderkan dan Indonesia masuk membuat jalan tol. Waktu itu ada Menteri PUPR sampai ke Aljazair soal itu. Berarti jenengan ini sudah sangat expert untuk ngurusi hubungan internasional dan kerjasama. Nah, amin. Ini kan ini harusnya menjadi gambaran masa depan untuk generasi muda. Setelah Religion 20, kemudian jenengan sudah berbicara di podcast NU. Jenengan wajib memberikan motivasi
untuk masyarakat Indonesia, terutama kaum muda seperti saya yang ya 17 lebih dikit. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia terutama kaum muda ini bisa menjadi duta-duta besar di negara-negara lain, kemudian juga bisa membawa harum nama Indonesia di negara lain. Oke. Jadi ini ya, final ini ya. Iya. Ya, baik, Mbak Leni, kalau saya begini ya, buat anak-anak muda terutama, ada dua hal. Satu, kalau dia memang punya keinginan untuk menjadi duta besar, apply lah ke Kementerian Luar Negeri, karena disitulah kebanyakan, terutama teman-teman anak muda NU atau orang-orang muda, orang-orang selevel saya ini kayaknya enggan ya untuk mendaftar menjadi pegawai negeri atau di Kemlu. Jarang saya menemukan orang-orang NU yang mau masuk ke Kementerian Luar Negeri. Saya nggak tahu apa sebabnya itu ya. Padahal ini merupakan salah satu cara, apalagi sekarang ada R20 seperti ini. Betul. Kemampuan diplomasi ini benar-benar diasah pada tingkat level internasional, bukan lagi nasional. Kita sebetulnya harus sekarang ini membuka diri, tidak seperti kata dalam tempurung bahwa NU itu hanya besar di dalam saja. Betul. Dengan adanya R20, apalagi kalau R20 ini sukses, apalagi ini jumlah yang akan hadir, pembicaranya aja sudah sampai 43, yang sudah konfirmasi hadir sekitar 170. Ini udah bagian dari sesuatu yang prestasi gitu ya. Kalau terus kemudian message yang untuk menjadikan agama sebagai solusi ini bisa benar-benar juga membumi betul dan disemaikan oleh para yang diundang, terutama asing, ke masyarakatnya masing-masing. Ini udah alert buat NU supaya mulai dari awal ini melakukan pelatihan diplomasi untuk semua anak muda gitu ya. Apakah BPJI akan menjadi wadah itu? Salah satunya, karena Badan Pengembangan Jaringan Internasional itu bukan hanya soal diplomasi saja, tetapi kan lebih dari itu gitu ya, membangun networking internasional untuk mencari begitu banyak cara lah ya, supaya kalau misalnya kita punya masalah dengan ekonomi taruh gitu ya, dengan adanya networking internasional ini kan kita bisa berkomunikasi dengan para orang-orang asing di luar negeri yang berkaitan dengan itu dan bisa mencarikan jalan keluar yang baik. Nah, kalau menjadi diplomat itu memang yang paling bagus ya satu, pergi ke daftar di Kemlu, kedua kan kayak misalnya this is about my destiny ya, takdir juga ya. Saya juga nggak tahu kalau saya akan jadi dubes, tapi mungkin karena ayah saya mungkin udah berdoa dari awal seperti itu, wallahu alam, karena rumornya dulu almarhum ayahanda itu pernah akan dicalonkan menjadi duta besar, tapi kemudian beliau menolak karena dulu Mbak, mungkin saya perlu sampaikan, zaman dulu itu kalau menjadi duta besar itu berarti dibuang karena cukup vokal di negeri ini, makanya dia dijadikan duta besar karena di sana dia pasti akan membela Indonesia whatever reason gitu ya. Karena itu menjadi the second president.